Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Math Lovers, kembali lagi bersama saya Rahmatun Nazila di acara Kupas Tuntas. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang materi matematika kelas 7, yaitu penyajian data. Sebelum melanjutkan video, silahkan subscribe, like, komen, dan share akun channel ini. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Sebelum masuk ke penyajian data, sekarang saya mau menjelaskan dulu tentang apa itu statistika. Di sini ada sebuah contoh. Pada tahun pelajaran 2019-2020, pada penerimaan siswa baru di SMP Al-Muslim adalah seperti data berikut. Dengan jumlah yang mendaftar 370 orang, jumlah yang diterima 280 orang, untuk yang nilainya tinggi, jumlah yang tidak diterima 90 orang untuk nilainya rendah. Diperoleh data nilai tertingginya 108,75. Untuk nilai terendah yang diterima 80,40. Nilai terendah yang mendaftar 60,75. Menurut sumber staf TU SMP Al-Muslim. Nah, ini contoh data statistik. Data contoh statistik untuk penerimaan siswa baru. Pekerjaan untuk membuat seperti hal di atas adalah merupakan pengetahuan statistik. Lanjut. Jadi, pada pelajaran statistika selalu ada proses pengumpulan data. Data tentang suatu objek biasanya dibuat dalam bentuk kumpulan bilangan, dan bilangan-bilangan itu disebut data statistik. Pengertian statistika adalah suatu proses pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data, sehingga diperoleh gambaran yang diinginkan dengan tepat tentang suatu kumpulan objek. Nah, untuk kelas 7 ini fokus pada penyajian datanya dan pengumpulan data. Untuk pengolahan data nanti ada di kelas 8 semester 2. Kita juga harus mengenal istilah populasi dan sampel dalam penyajian data. Contoh nih, ibu ingin mengetahui rasa sup yang sedang dimasaknya. Dalam hal ini, ibu tidak perlu menghabiskan semua sup itu agar dapat mengetahui rasa supnya apakah sudah cukup atau belum, asinnya, gurihnya gitu. Untuk dapat mengetahui rasanya, ibu cukup mencicipi 1 sendok saja. Semua sup itu disebut populasi, jadi sifatnya umum. Sedangkan untuk 1 sendok yang dicicipi oleh ibu disebut sampel. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi penyajian data yang sedang diajarkan di kelas 7 semester 2. Menyajikan data dalam bentuk diagram atau gambar selain menggunakan tabel distribusi frekuensi, nanti dikenalkan ya di kelas 8. Untuk kelas 7 ini menyajikan datanya dalam bentuk gambar, yaitu diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis. Pertama, kita bahas diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk juring lingkaran untuk mewakili jumlah objek yang dibicarakan. Teman-teman kalau belum tahu juring itu bagian dari sebuah lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari ya, dan 1 tali busur. Dalam penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran biasanya berhubungan dengan besar sudut pusat lingkaran itu. Ingat, sudut pusat suatu lingkaran itu besarnya 360 derajat ya. Sebagai contoh, di suatu kelas banyak siswa ada 36 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 12 orang. Buatlah diagram lingkaran untuk menunjukkan laki-laki dan perempuan. Penyelesaiannya disuruh membuat diagram lingkarannya. Kita tahu bahwa jumlah sudut satu lingkaran adalah 360 derajat. Berarti besar sudut untuk laki-laki adalah 12 orang per jumlah seluruh siswa dikali 360 derajat. Diperolehlah sudut 120 derajat. Untuk besar sudut perempuan tinggal mencari sisanya.
360 dikurangi 120 derajat, yaitu 240 derajat. Nanti dibuat diagram lingkarannya menggunakan jangka, pensil atau pulpen, kemudian busur derajat tentunya untuk mengukur besar sudut 120 derajat dan 240 derajat. Nah, kalau kalian menggambarkan sudut 120 derajat, maka sisanya itu adalah siswa perempuan. Beginilah diagram lingkaran. Karena yang ditanyakan adalah diagram untuk laki-laki, berarti buatlah tanda arsiran. Soal nomor 2. Sekelompok siswa disuruh memilih satu dari mata pelajaran matematika, IPA, dan IPS yang paling disukai. Ternyata hasilnya adalah seperti ditunjukkan pada diagram lingkaran di kanan ini. Jika jumlah siswa yang memilih IPS ada 12 orang, tentukanlah A. Jumlah siswa seluruhnya, B. Jumlah siswa yang memilih IPA, C. Jumlah siswa yang suka matematika. Diperoleh data seperti berikut. Untuk besar sudut yang suka IPS ada 72 derajat dengan yang memilih 12 orang banyaknya. Untuk yang memilih IPA hanya diketahui besar sudutnya yaitu 150 derajat. Nah, untuk matematika tidak diketahui orangnya ataupun jumlah orangnya ataupun besar sudutnya. Oke, kita jawab pertanyaannya. Diketahui sudut untuk memilih mata pelajaran IPS ada 72 derajat. Untuk IPA ada 150 derajat dan jumlah siswa yang memilih IPS adalah 12 orang. Pertanyaannya, jumlah siswa seluruhnya, jumlah siswa memilih IPA, jumlah siswa suka matematika. Yang pertama, kita memisalkan jumlah siswa seluruhnya adalah N orang. Maka jumlah siswa memilih IPS itu 72 derajat dibandingkan 3/60 derajat, satu sudut lingkaran, dikalikan N, banyaknya orang, itu adalah 12 orang. Untuk IPS kan sudah diketahui. Sederhanakan 72 dengan 360 derajat, sama-sama dibagi 72, hasilnya 1/5, dikali N sama dengan 12. Sehingga diperoleh N 12 kali 5, yaitu 60. Jadi jumlah siswa seluruhnya ada 60 orang. Kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, jumlah siswa memilih IPA 150/360 kali 60 orang. Oke, disederhanakan, dibagi 60, 25/60 kali 60. Jadi hasilnya 25 orang yang memilih IPA. Untuk sudut matematika, kita cari dulu agar memudahkan mencari jumlah orang yang suka matematika. Untuk sudut matematika tinggal mengurangi jumlah satu sudut lingkaran dengan jumlah sudut IPA dan IPS, dijumlahkan, hasilnya 138 derajat. Sehingga untuk menentukan jumlah siswa yang memilih matematika 138/360 kali 60 orang, yaitu dibagi 60, 23/60 kali 60. Kenapa dibagi 60? Seperti ini agar memudahkan proses perhitungan ya. Jadi hasilnya 23 orang. Saya juga memberikan cara lain untuk menjawab tiga pertanyaan tadi. Sebentar. 72 derajat itu menunjukkan 12 orang. Maka satu orang itu nilainya 72 derajat dibagi 12 orang. Ini dari mana 72 derajat menunjukkan 12 orang tadi ya, kondisi mata pelajaran IPS. Sudutnya 72 derajat dengan jumlah orang 12. Berarti satu orangnya 6 derajat. Oke. 360 untuk mengetahui jumlah orangnya ya, 360 derajat dibagi 6 derajat itu 60 orang. Berarti jumlah semua siswa 60 orang. Itu cara lainnya yang menjawab
pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa jumlah orang yang suka IPA? Oke, untuk menentukan jumlah orang kan tinggal dibagi 6 derajat. Berarti ya sudutnya dibagi 6 derajat. Hasilnya 25 orang. Bagaimana untuk menentukan jumlah yang suka matematika? Tentukan dulu sudutnya 138 derajat, kemudian dibagi 6 derajat. Hasilnya 23 orang. Nah, silakan teman-teman pilih, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman lebih paham cara yang mana, cara yang pertama atau cara lain. Kita masuk ke soal ketiga. Pada ujian nasional siswa, suatu sekolah lulus 95% dari semua siswanya. Jika keadaan tersebut dinyatakan dalam bentuk diagram lingkaran, tentukanlah besar sudut untuk menunjukkan masing-masing siswa yang lulus dan yang tidak lulus. B. Buat diagram lingkarannya. Oke, besar sudut untuk yang lulus dulu ya, karena yang diketahuinya yang lulus 95%. Dikali satu sudut segitiga 360 derajat. Jadi besar sudut untuk yang lulus 342 derajat. Sedangkan yang tidak lulus tinggal hitung sisanya. 360 derajat dikurangi 342 derajat, yaitu 18 derajat. Dengan diagram lingkaran, buat pakai jangka, pakai alat tulis, kemudian pakai busur derajat, dihitung sudutnya. Nah, saya sarankan sudutnya yang dibuat yang sudut lancip saja, yang 18 derajat. Nanti sudut refleksnya yang lulus. Jangan lupa diberi tanda atau arsiran untuk membedakan mana yang lulus dan tidak lulus. Masuk pada diagram yang kedua, yaitu diagram batang. Untuk diagram batang, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang adalah gambar batangan balok atau persegi panjang pada bidang koordinat, dan tinggi balok atau persegi panjang itu mewakili jumlah objek yang dibicarakan. Jadi sini ada dua inti ya, bidang koordinat artinya kita akan menggunakan sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak, dan juga menggunakan persegi panjang untuk mewakili jumlah objek yang dibicarakan. Pada diagram batang, semakin tinggi gambar balok atau persegi panjangnya, berarti makin besar jumlah objek yang dibicarakan. Oke, langsung ke contoh soal atau soal nomor 1. Hasil perkebunan teh dalam satuan ton suatu daerah selama 5 bulan berturut-turut ditunjukkan dalam diagram batang di kanan ini. Oke, silakan diperhatikan. Tentukanlah hasil pada masing-masing setiap bulan. Oke, kita langsung bisa jawab ya. Di sini soalnya hanya membaca sebuah diagram batang. Pada bulan Mei 2019 itu banyaknya hasil perkebunan adalah 20 ton. Ya, di sini 20 ton. Satuannya ton ya. Untuk bulan Juni yaitu 30 ton. Berarti pada bulan Juli, nah dilihat ini kan jaraknya sama ya. Sumbu X-nya menyatakan bulan berurutan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Untuk sumbu Y-nya frekuensinya, banyaknya. Dan itu juga harus sesuai, misalnya skalanya mau 10 10 jaraknya, berarti dibuatnya 10 20 30. Nah, pada hal ini saya buatnya per 5 kelipatan 5. Karena di sini ada diagram batang yang tepat di sini nih. Jadi di sini saya buatkan ruas-ruas garis 1 2 3 4 5. Berarti di sini ada 20 untuk bulan Juli. Nah, itu 24 ton. Bulan Agustus paling tinggi itu 45 ton. Dan bulan September itu 31 ton. Ya, dilihat ya garisnya. Nomor 2.
Diagram batang berikut menunjukkan hasil pertanian yang diekspor dari suatu daerah selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Oke, ini sumbu X menyatakan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dan sumbu Y menyatakan satuan hasil pertanian dalam ton, banyaknya ya. Dan ada keterangan karena di sini ada 3 jenis diagram batang yang tergambar. Untuk balok atau persegi panjang yang berwarna orange itu menyatakan hasil pertanian cabai. Untuk yang diarsir berwarna biru ini hasil pertanian kopi, dan untuk warna hijau itu hasil pertanian jagung. Nah, untuk menjawab hasil pertanian ini berdasarkan data diagram batang, oke, kita buat tabel untuk nama hasil pertanian cabai, kopi, jagung, terus terendah pada bulan apa, jumlahnya berapa, tertinggi bulannya apa, jumlahnya berapa. Kemudian jumlah yang diekspor selama bulan Juli sampai dengan Desember. Kita jawab sama-sama. Untuk cabai pada bulan Desember, jumlah tonnya ya 45 ton. Kenapa 45 ton? Lihat ya di sini. Diagram batang untuk berwarna orange cabai itu tepat di antara 30 dan 60. Berarti untuk dapat hasil 45 teman-teman pasti tahu, yaitu dari 60 ditambah 30 dibagi 2 karena setengahnya, yaitu 45. Untuk bulan September, lihat data bulan September. Untuk cabenya itu ada di 120 tambah 90 bagi 2, yaitu 105 ton. Jadi selama bulan Juli sampai dengan Desember, jumlah cabenya itu yang dihasilkan 75 tambah 60 tambah 105 tambah 90 tambah 75 tambah 45. Untuk penentuan hasil-hasil ini sama seperti menentukan 45 ton dan 105 ton. Dijumlahkan hasilnya 450 ton. Sekarang kita masuk ke hasil pertanian kopi pada bulan November. Perhatikan diagram yang berwarna biru diarsir. Ini tepat ya di 60 ton. Pada bulan September itu ada 120 ton. Sedangkan jumlah seluruhnya dari bulan Juli sampai dengan Desember 90 tambah 105 tambah 120 tambah 105 tambah 60 tambah 75 ton sama dengan 555 ton. Jagung pada bulan Oktober, perhatikan yang berwarna hijau, yaitu 15 ton, ya setengah dari 0 tambah 30 bagi 2. Lanjut pada bulan Desember itu 120 ton. Nah, untuk hasil pertanian jagung dari bulan Juli sampai dengan Desember totalnya adalah 330 ton. Mudahkan membaca diagram batang dan menyajikannya dalam bentuk tabel? Mudah. Kita lanjut pada diagram yang ketiga, yaitu diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik sesuai jumlah objeknya pada bidang koordinat. Jadi diagram garis sama diagram batang hampir sama karena menggunakan bidang koordinat tadi, sumbu X dan sumbu Y. Dengan catatan, pada diagram garis, semakin tinggi letak titiknya, itu menunjukkan jumlah objeknya semakin besar, atau jumlah frekuensinya semakin banyak. Diagram garis sering digabung dengan diagram batang. Jadi berkesinambungan ya. Soal nomor 1. Gambar di bawah ini merupakan diagram garis yang menunjukkan produksi jagung selama 7 tahun. Tentukan hasil produksi jagung pada tahun 2001 pertama dan pada tahun 2005. Oke, pertanyaan kedua, berapa ton kenaikan produksi dari tahun 2006 ke tahun 2007?
Ketiga, produksi tahun berapa yang sama? Nah, sudah terlihat nih. Untuk sumbu X menyatakan tahun produksi jagung ya, dari 2001 sampai 2007, 7 tahun. Sedangkan untuk sumbu Y menyatakan hasil produksi dalam satuan ton. Jawaban soalnya. Oke, pertanyaan dari hasil produksi pada tahun 2001 5 ton dan pada tahun 2005 22,5 ton. Dari mana? Dari 20 tambah 25 bagi 2. Berapa sih kenaikan produksi dari tahun 2006 ke tahun 2007? Sangat mudah. Kalian cari dulu hasil produksi di tahun 2006 dan hasil produksi 2007, kemudian cari selisihnya. 25 ton dikurangi 17,5 ton, hasilnya 7,5 ton. Produksi yang sama ada pada tahun berapa? Terlihat ya, yang flat, tidak ada kenaikan ataupun penurunan garis, yaitu di tahun 2003 ke 2004, yaitu sama-sama hasilnya 12,5 ton. Dari 10 tambah 15 bagi 2. Soal nomor 2. Oke, banyak pendaftar siswa baru di suatu sekolah adalah seperti pada tabel di kanan. Buatlah diagram garis untuk data tersebut dengan skala 1. Satuan mewakili 50 orang. Ini tahun 2002-2003, tahunnya di pada sumbu X dan banyak orangnya pada sumbu Y. Untuk tahun 2002-2003, 250 orang. Kita letakkan titik-titiknya dulu. 2003-2004 350 orang, 2004. Nah, setelah digambarkan titik-titiknya, kemudian dihubungkan jadi satu garis. Nah, jadi deh diagram garisnya. Soal nomor 3. Untuk data di bawah ini, gambarlah diagram batang tapi disatukan dengan diagram garisnya. Tuh. Di sini ada data jumlah orang yang lahir pada setiap tahun dari mulai tahun 2004 sampai 2008. Untuk tahun itu di sumbu X, untuk jumlah orang yang lahir di sumbu Y. Ya, dibuat dulu titik-titiknya atau diagram batangnya. Diagram batangnya dulu ya. Di tahun 2004 1.500 orang, di 2005 3.000 orang, 2006 2.700 orang, di 2007 3.800 orang, dan di 2008 2.000 orang. Setelah itu kalian tentukan titik-titik di antara diagram batang tepat di tengah-tengah. Nah, setelah dibuat titik seperti ini, lalu kalian hubungkan. Nah, inilah cara menyatukan diagram batang dengan diagram garis. Oke, tipsnya dari soal-soal tentang penyajian data menggunakan diagram lingkaran, batang dan garis. Untuk batang dan garis ya, terutama tipsnya adalah penentuan sumbu X adalah data yang pertama kali diketahui. Contoh di sini kan pada tahun sekian itu objek pertama yang dibicarakan disimpanlah di sumbu X. Sedangkan objek yang kedua yang dibicarakan simpanlah di sumbu Y. Intinya yang menyatakan banyaknya atau frekuensi itu selalu di sumbu Y. Itu tipsnya. Alhamdulillah, sekian kupas tuntas materi penyajian data. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.